semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Tapi kalau lagi gak baik juga gak apa-apa sih. Salam kenal dari aku, si introvert. Ini podcast yang keberapa ya? Semoga kalian gak bosen ya dengar suaraku terus. Kalian pasti pernah kan ngalamin hari yang buruk atau moodnya yang lagi gak baik. Biasanya kalian kalau lagi ngerasa gak baik kayak gitu ngapain sih? Atau mungkin di antara kalian ada yang lebih suka menyendiri kali ya buat nenangin diri. Nah, kalau lagi sendiri gitu, kalian pada ngapain? Apa kalian cuma diem aja sambil nangis? Atau ngelamun? Atau apa? Kalau aku sih biasanya lebih suka diem sendiri di kamar sambil dengerin lagu-lagu galau. Kuno banget ya. Tapi emang itu ajib banget sih, sumpah. Bisa ngeluarin air mata sampai aku ngerasa lega. Atau gak gitu, biasanya aku suka masak malam-malam kalau lagi banyak masalah. Karena pas masak rasanya tenang aja. Dengerin suaranya air mendidih yang blebeb-blebeb gitu. Dengerin pisau yang lagi beradu sama talenan. Dan yang lebih tenang lagi ya pas nyium bau masakan. Dan ada satu kebiasaanku lain, kalau pas lagi gak baik-baik aja, itu aku suka banget naik motor sendiri, pakai masker kain, pakai helm, terus kaca helmnya ditutup. Abis itu aku nangis sepuasnya, sambil nyetir keliling-keliling gak jelas gitu. Asli itu enak banget. Aku tahu semua pasti punya caranya masing-masing. Tapi barangkali kalian pengen cari referensi lain, bisa banget nih dengerin sampai selesai ya. Karena teman-temanku yang baik ini bakal share kebiasaan-kebiasaan mereka kalau lagi sedih dan pengen menyendiri. Ini dia teman-temanku. 안녕 여러분. 나는 아타라입니다. 皆さんこんにちは。私はAtalaです。Hi everyone, I am Atala. Halo semuanya, aku Atala. Hai semua, nama aku Di. Hai, aku Dila. Ya, bukan siapa-siapa sih. Cuma seorang teman yang punya podcast ini. Oke, kenalin namaku Ana. Halo, apa kabar? Namaku Rosita. Halo semuanya, kenalin, aku Winda. Halo semuanya, kenalin aku Inces. Hehe, ini sih nama panggilan dari teman kampus aku. Biasanya kalau aku lagi gak mood atau lagi ada beban masalah, aku ngapain sih? Nah, jawabanku biasanya kalau aku lagi banyak masalah atau lagi gak mood ngapa-ngapain, aku tuh biasanya cenderung menyendiri. Nah, pas lagi menyendiri gitu, aku tuh biasanya ditemenin sama lagu-lagu slow gitu loh guys. Kalau katanya anak-anak zaman now, lagu galau. Nah, mungkin saranku ini sama ya kayak saran-saran yang pernah kalian denger di luar sana. Tapi serius guys, saran ini benar-benar jitu dan benar-benar bagus buat ngusir yang namanya bad mood atau ya mood kalian yang lagi gak enak itu. Nah, biasanya lagu-lagu yang aku dengerin itu kalau Indonesia sih aku suka lagunya Kunto Aji. Selain itu kadang aku biasanya keluar ya sekedar cari angin gitu. Biasa untuk ngusir mood-mood yang buruk kan kadang dengan lihat pemandangan-pemandangan sedikit
itu kan bisa juga ngembaliin mood kita. Nah, itu saran dari aku guys. Mungkin bisa kalian tiru untuk ngusir bad mood kalian, atau paling enggak untuk bikin kalian lupa lah sedikit sama beban masalah yang lagi kalian pikul. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Aku biasanya kalau lagi bad mood atau lagi ada masalah lebih sering menyendiri sih. Nah, waktu lagi sendiri biasanya aku itu dengerin musik, dengerin lagu-lagu yang bisa bikin moodku baik lagi. Enggak itu aja sih, kadang aku juga membaca-baca novel atau buku yang bisa memotivasi aku. Itu aja sih yang bisa aku lakuin buat balikin mood aku jadi baik lagi. Semoga kalian bisa ikuti caraku, atau mungkin kalian punya cara sendiri sih pastinya, dan ini cuma saran aja. Dan untuk kalian yang lagi bad mood, jangan lama-lama bad moodnya, gak baik. Hal yang biasa dilakuin buat nenangin diri, ya baca buku-buku motivasi. Gak tahu kenapa, seperti energi positif bisa ngalir gitu aja. Kemudian jadilah ide buat nulis. Tahu-taunya jadi lega karena tersampaikan. Iya, menurut aku aja sih ya, emang yang paling pintar buat jaga rahasia, ya buku apa? Buku diri kita sendiri. Apa sih nyebutnya? Buku diary ya? Gini deh, daripada dalam diri kalian masih uring-uringan, masih suka ngedumel, ya selain ngadu sama Tuhan, coba deh buat ngadu ke tulisan. Di dalam tulisan, coba kalian pelan-pelan jujur sama diri sendiri. Kemudian sadar apa yang udah dilakuin. Seenggaknya kekesalan dalam diri ya terluapkan lewat tulisan. Mau nyampein pesan aja sih buat kamu yang sekarang lagi gak baik-baik aja dan lebih memilih untuk menyendiri. Sebenarnya kita harus terima kenyataan aja kalau semua orang gak selalu berpihak ke kita. Kita juga gak bisa maksain mereka buat mengerti kita. Ada masa dimana kita harus mengerti diri kita sendiri. Ada masa dimana kita harus membahagiakan diri kita sendiri juga. Kadang kita sibuk membuat orang lain bahagia dan terpana, sedangkan kita lupa kalau diri kita sendiri sedang merana. Menyimpan masalah sendiri emang sedikit sulit, tapi ya mau gimana lagi, gak ada yang bisa dipercaya. Bahkan dia yang aku anggap ada malah menganggapku sebaliknya. Ya, akhirnya kita cuma bisa diem di kamar dan tiba-tiba netesin air mata aja. Kadang bingung kenapa harus nangis, tapi gak apa-apa kok, nangis aja sepuasnya. Kalau emang hal itu buat kamu sedikit tenang, kamu juga bisa kok main ke pantai, jalan-jalan sama teman-teman, dan ngelakuin hal yang buat kamu lupa sama masalahmu. Ya, meski hal itu hanya sementara. Kalau lagi mood ku bete atau unmood ya, hal yang paling sering aku lakuin itu emang menyendiri. Kenapa? Soalnya menurutku sendiri itu tenang, nyaman, dan bisa bikin otakku fresh. Ketika lagi menyendiri, aku sering banget
nulis apa aja yang ada di otakku. Jadi unek-unekku tuh pasti aku tulis. Setelah aku tulis semua, aku bakar deh tulisannya biar gak ada yang baca. Ya gitu sih, emang itu kebiasaanku dari dulu. Mungkin kalian bisa coba, karena pasti ada alasan kenapa kalian tuh gak mood gitu. Kalau kalian suka buat nulis, bisa dicoba sambil dengerin lagu galau. Tenang banget. Di suasana seperti ini, rasanya wajar kalau kita sering mengalami perasaan gak baik-baik aja. Itu wajar banget. Dan hal yang aku lakuin kalau lagi gak baik-baik aja sih biasanya pertama aku harus ini sih, damai sama perasaan itu dan nerima kalau aku lagi down dan gak mau ngelakuin apa-apa. Terus biasanya aku bakal buka Spotify atau nonton variety show otomatis sambil rebahan ya. Terus kadang aku nulis apa yang aku rasain di notes handphone. Ini tuh bener-bener healing banget sih. Karena dengan nulis itu kita bisa nyurahin perasaan kita tanpa perlu ngomong ke orang lain. Terus biasanya aku juga bakal order atau masak makanan favorit aku. Nah, salah satu hal yang aku lakuin juga itu biasanya main atau video call sama saudaraku yang ada di tempat lain. Dengan ngelakuin hal-hal kecil itu biasanya aku bakalan ngerasa lebih lega, happy, dan plong. Jadi kadang caraku buat nenangin diri sendiri itu gak selalu aku lakuin sendiri, tapi dengan ngelibatin orang terdekatku. Karena aku sadar bahwa beberapa hal tuh gak bisa kita atasin sendiri. Kita harus terima bahwa kita masih butuh orang lain. Tapi jangan sampai bersandar ya, nanti jatuh. By the way, itu sih yang aku lakuin buat naikin mood. Cara setiap orang jelas beda-beda ya buat ngatasin hal ini. But I hope you guys can get over it and be happy. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian lagi gak baik-baik aja, kalian juga harus ingat bahwa jangan terlalu lama berlarut-larut dalam perasaan sedih. Kalian harus bisa tentuin waktunya dan atasi perasaan itu. Jangan biarkan hal itu berlarut-larut, karena apapun yang berlebihan itu gak akan pernah baik. Sedih sewajarnya, bahagia sewajarnya. Apapun itu jangan sampai melebihi porsinya. Jadi please guys, kalian harus sadar bahwa hidup kalian gak berhenti saat kalian gak baik-baik aja. Jadi please get over it and be happy, because the world is beautiful and you have to find it. Thank you. Biasanya sih kalau aku lagi ngerasa suntuk, ngerasa mumet gitu, aku lebih milih buat sendiri. Diem di kamar seharian, cuma mainan HP, nontonin film Thailand. Entah kenapa, tiap kali aku nonton film Thailand, rasa kesuntukan dan kemumetanku tuh berkurang. Dan ini tuh ampuh banget. Aku juga gak tahu kenapa ya. Mungkin karena bahasanya yang lucu kali ya. Coba deh buat kalian yang lagi suntuk, lagi mumet, lagi moodnya gak baik, coba kalian nonton film Thailand. Pasti kalian bakalan senyum-senyum sendiri. Ini bonus dari aku. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop 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 hop. Penting, apapun masalahnya, yang harus kita lakuin adalah bangun, bangkit. Semangat ya buat kamu. Semoga bisa melewati keadaan tersulit itu, dan kita bisa bertemu dengan keadaan yang lebih baik-baik aja. Dah. Gimana?
Udah dapet referensi yang cocok gak buat nanti kalau kalian lagi gak baik-baik aja? Semoga bisa sedikit bermanfaat ya buat kalian. Bener apa kata teman-teman tadi, kalian boleh kok sedih, bad mood, tapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu gak baik. Sekarang kamu jangan merasa sendiri ya, karena masih ada kita-kita yang merangkulmu dari jauh.